Hai, apa kabar semua saudara? Shalom, selamat datang dalam segmen kerinduanku pada hari ini. Apa kabar saudara? Bagaimana harimu? Bagaimana kemarin? Bagaimana keadaan? Bagaimana hatimu? Dan bagaimana mimpi yang sedang kau bangun itu? Jangan lupa andalkan Tuhan. Jangan lupa terus berharap. Jangan lupa terus menjadi orang baik. Memperbaiki hari demi hari. Memperbaiki hidup hari demi hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan. Memberkati siapapun jemaat Allah yang menyaksikan acara pada hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Murah hati. Itu menjadi renungan kita pada hari ini. Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Injil Lukas 6 ayat yang ke-36 mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi kita baca, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Ayat ini menggambarkan sebuah akibat dari sebuah keturunan. Saya pernah dengar sebuah kisah yang menarik, bahwa kisah yang sering kita dengar, kalau papanya orang bule, anaknya pasti orang bule. Kalau papanya orang Jepang, anaknya pasti orang Jepang. Karena gen itu, genetika, DNA itu menurun. Kalau papa kita biasanya punya gula darah, anaknya biasanya kemungkinan punya gula darah. Kalau papanya baik, besar kemungkinan anaknya juga baik. Anak bapaknya yang baik akan mengajar papanya yang baik. Anaknya yang baik. Kalau papanya galak, pemabuk, besar kemungkinan anaknya bisa jadi galak dan pemabuk. Alkitab katakan, Bapa di surga murah hati. Maka kita sebagai anaknya harus murah hati. Firman Allah dalam bahasa Yunani, kemurahan dalam bahasa Yunani disebut dengan sebuah kalimat charistotes. Bahasa Latin menggunakan kalimat benignitas, atau dalam bahasa Inggris disebut kindness. Benignity artinya perbuatan baik yang nyata. Artinya kelembutan dalam berlaku terhadap sesama, bersikap penuh rahmat. Alkitab menulis kata terkait murah hati cukup sering dalam Alkitab. Yeremia 3 ayat yang ke-12 dikatakan sebab Tuhan murah hati. Yeremia 3:12 mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Pergilah, serukanlah perkataan ini ke utara, katakanlah kembalilah hai Israel perempuan muda, demikian firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati. Demikian firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Bahkan firman Allah mengatakan Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberinya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat mengatakan sebuah kalimat yang paling terkenal. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Satu ayat lagi, Mazmur 30 ayat yang kelima. Atau mungkin di ayat yang ke-6 saudara. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Matius 5 ayat yang ke-7 mengatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam sebuah kisah Injil Lukas 21, kita melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, ia melihat ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan, memasukkan persembahan mereka. Bahkan tapi dia melihat di ayatnya yang ketiga. Di ayat yang ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab orang lain memberi dalam kelimpahan, dalam uangnya banyak. Tapi janda miskin itu memberi dalam kekurangan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Tuhan menyukai orang-orang yang murah hati. Gimana Allah mengatakan Mazmur 41 ayat 1 dan 2. Berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu kecelakaan. Ketika kita menjadi murah hati, maka kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Salah satu ciri dari saksi Kristus adalah memiliki roh yang murah hati. Kemurahan hati adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Maksud dari ayat di Kisah Rasul bukan berarti saudara harus menjual semuanya, tapi maksud dari ayat tersebut adalah roh yang murah hati dalam hidup kita mendorong kita bukan untuk memperkaya diri kita, tapi membantu memperkaya orang lain. Arti murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dermawan. Murah hati selalu berkaitan dengan sikap memberi. Kalau orang murah hati pasti suka memberi. Memberi gak harus selalu uang. Memberi bisa many things dalam berbagai macam formula. Apa wujud dari murah hati? Yang pertama, firman ada dalam Lukas 10 ayat yang ke-33. Murah hati adalah bersikap, Lukas 10 ayat yang ke-33. Murah hati adalah menggambarkan sikap tentang simpati atau peduli. Ketika kita melihat Lukas 10 ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ciri orang yang murah hati adalah memiliki simpati, gak tegaan. Lihat orang dirampok begitu, dia gak bisa diem, dia turun tangan untuk tolong orang itu. Banyak orang mengaku dirinya murah hati, tapi kelakuannya lihat orang susah menderita cuma diem doang. Yang kedua, orang yang murah hati, Alkitab katakan Roma 12 ayatnya yang ke-15. Roma 12 ayatnya yang ke-15 mengatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ciri orang yang murah hati yang kedua adalah bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Dari kata yang kita baca tadi, mengandung kata paskein, mengalami, menderita. Artinya kesediaan untuk berbagi rasa bersama orang lain yang tengah menanggung penderitaan dan kesusahan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan akan penuh dengan kebaikan Tuhan. Ketika melihat orang yang menderita, mereka hatinya mudah menderita dengan orang lain, dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, Matius 15 ayatnya yang ke-32. Apa saja wujud dari murah hati? Tadi yang pertama, wujud dari murah hati adalah simpati. Yang kedua adalah memiliki sukacita ketika orang yang sukacita, memiliki rasa sedih ketika orang yang sedih. Yang ketiga, Matius 15 ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Artinya orang yang murah hati, Alkitab katakan memiliki empati. Dia bukan saja memiliki simpati, dia bukan saja dapat bisa ngalamin apa yang orang lain alamin, tapi dia juga memiliki empati. Empati itu lebih deeper daripada simpati. Yesus dia khotbah, orang banyak mengikuti dia karena saking berkuasanya khotbahnya sampai orang nggak sadar udah malam. Dan banyak dari mereka nggak punya makanan, nggak punya minuman. Murid-muridnya langsung dengan gampang bilang suruh aja mereka pulang. Tapi saudara, apa kata Yesus? Aku nggak mau mereka pingsan di jalan. Kasihan mereka. Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita akan memikirkan gimana nanti dia ya, gimana dia nanti. Yang kemurahan hati yang didorong oleh Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Besok kita akan membahas pada bagian yang kedua dalam khotbah murah hati. Yang pertama, bagikan kabar baik ini kepada semua orang di luar sana, agar bukan saudara diberkati, tapi banyak orang di luar sana juga boleh diberkati. Punya surga, crazy in love with you.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.